Clash of Minds mempersembahkan Walter Veith, Martin Smith, Martin Luther, tahun 1517. Konsili Trent, tahun 1545. Luka parah, tahun 1798. Kebangunan besar rohani, tahun 1844. Ensiklikal Rerum Novarum, tahun 1891. Konsili Vatikan II, tahun 1962. Paus Francis, tahun 2013. Ensiklikal Laudato Si Perawatan Rumah Kita Bersama, tahun 2015. Pandemi COVID-19, tahun 2019. Pemilihan Presiden Amerika Serikat, tahun 2020. Perang Rusia melawan Ukraina, tahun 2022. WhatsApp Prof 171, Agama Olahraga atau Olahraga Keagamaan? Selamat datang kembali dalam episode lain WhatsApp Prof. Halo Walter. Hai Martin. Anda baik-baik saja? Sedikit lebih baik. Suara Anda membaik. Sudah ada peningkatan. Ya, secara perlahan sudah lebih baik. Tuhan akan menolong kita. Kita tidak bisa melakukan ini sendirian. Benar, kita tidak bisa melakukan apapun tanpa Tuhan. Suatu topik yang sangat kontroversial hari ini. Kita sudah memberikan tekanan untuk waktu yang lama. Cukup lama. Tetapi waktu Tuhan itu tepat. Nanti kita lihat hasilnya. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami berada di masa seperti yang diramalkan akan terjadi dalam firman-Mu. Kami memohon kiranya Engkau mencerahkan pikiran kami dan membuka pikiran kami, membuka mata kami sehingga kami bisa melihat hal-hal yang menyesatkan di luar sana. Jadi, tolonglah kami dalam diskusi ini, dan berkati kami. Di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Nah Martin, kita akan membahas mengenai agama olahraga atau olahraga yang bersifat keagamaan. Yang mana sekarang, atau dua-duanya? Dua-duanya. Dua-duanya, baiklah. Sebelum kita memulai diskusi ini, mari kita melihat video singkat berikut ini. Saya menonton televisi beberapa hari yang lalu. Dan ada suatu pertunjukan dengan orang-orang fanatik keagamaan. Mereka gila. Nah, Anda akan berpikir mereka memang gila, jika Anda tidak memahami budaya dan agama mereka. Itulah masalahnya, mereka adalah para penyembah berhala dan mereka melakukan hal-hal yang ekstrim. Mereka mengecat tubuh mereka memakai kostum yang aneh-aneh. Mereka berteriak, mereka menari, membuat persembahan korban kepada berhala mereka. Mereka telah mendirikan kuil-kuil yang sangat besar ini untuk menyembah berhala-berhala mereka. Nampaknya keseluruhan keberadaan mereka berpuncak ke dalam satu skenario ini, yakni tindakan penyembahan. Sepertinya ini tidak nyambung bagi Anda, bukan? Mari kita ulangi kembali. Saya menonton televisi beberapa hari yang lalu. Dan ada suatu pertunjukan dengan orang-orang fanatik keagamaan. Mereka gila. Lihat, itu masalahnya. Mereka adalah para penyembah berhala, dan mereka melakukan banyak hal secara ekstrim. Mereka mengecat tubuh mereka, dan mereka memakai kostum yang aneh-aneh. Mereka meneriakkan yel-yel, menari dan mempersembahkan korban kepada berhala-berhala mereka. Mereka mendirikan kuil yang sangat besar ini untuk menyembah berhala-berhala mereka. Nampaknya keseluruhan keberadaan mereka berpuncak ke suatu skenario, kepada suatu tindakan penyembahan. Yakni penyembahan berhala. Ini tidak lagi mengenai emas dan anak lembu. Apakah itu menjadi bahan pemikiran? Saya pikir itu menjadi latar yang bagus untuk hal yang akan kita bahas, karena semua orang bisa mengerti pada hal yang sedang terjadi. Baiklah. Yang selalu menjadi pertanyaannya adalah, apa yang ada di belakangnya? Kemana ini akan menuju? Apa yang menjadi tujuannya? Dan bagaimana ini bisa memenuhi tujuan dari orang yang memanipulasinya? Itu yang menjadi pertanyaannya, benar. Baiklah, mari kita buka kitab Keluaran. Keluaran pasal 32 ayat 2 hingga 6. Keluaran 32 ayat 2, lalu berkatalah Harun kepada mereka, tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu laki-laki dan perempuan, dan bawalah semuanya kepadaku. Keluaran 32 ayat 4-5, dan dibuatnyalah daripadanya anak lembu tuangan. Berserulah Harun,
katanya, besok hari raya bagi Tuhan. Keluaran 32 ayat 2, dan keesokan harinya pagi-pagi maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Nah Martin, ini seperti skenario akhir zaman, di mana orang-orang makan dan minum, dan mereka begitu terlibat dalam pengangguran. Jika Anda melihat Sodom dan Gomora, dosa besar mereka adalah pengangguran dan banyaknya waktu untuk tidak melakukan apa-apa. Tidak tahu mesti diapakan waktunya. Kemudian bangunlah mereka dan bermain. Nah, apa yang mereka mainkan? Sebelum kita membahas apa yang mereka bangun untuk bermain, ini membuat saya berpikir mengenai perjamuan besar. Di aula Nebukadnezar, di mana orang-orang makan dan minum. Dan kemungkinan mereka melakukan hal-hal ini, sebelum turunnya penghakiman. Dan dalam perayaan-perayaan Roma, adanya pemanjaan nafsu makan, makan dan minum, dan adanya permainan. Dan ini menghibur ribuan orang di kolosem mereka, dan seterusnya. Mereka bangun dan bermain. Nah, bermain di sini adalah sport, olahraga. Mereka mempraktekkan olahraga, yang merupakan ritual zaman kuno, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari ritual penyembahan matahari. Mari kita mendalami, dengan membaca manuskrip Relis, jilid 13. Ayat-ayat ini merupakan gudang harta yang berisi mutiara yang mahal, dan Anda semua memerlukannya. Berapa banyak waktu dihabiskan oleh manusia yang cerdas, dalam pacuan kuda, pertandingan kriket, dan bermain bola. Tetapi apakah pemanjaan dalam olahraga ini akan memberi manusia keinginan untuk mengetahui kebenaran dan kesalehan? Itu adalah pertanyaan bagus, benar. Apakah akan memasukkan Allah ke dalam pikiran mereka? Akankah ini membuat mereka bertanya, bagaimana dengan jiwa saya? Semua kekuasaan setan dipakai untuk menarik perhatian mereka kepada hiburan yang sia-sia, dan dia mencapai tujuannya. Nah, banyak orang akan berkata, wah, itu pandangan yang sangat sempit. Benar. Martin, bisakah Anda menunjukkan satu peristiwa di dalam Alkitab, di mana adanya perlombaan olahraga, di luar ayat yang tadi kita baca yang mengutuk hal yang sedang terjadi? Apakah Anda menemukan dalam Perjanjian Baru, Yesus dan para muridnya bermain bola, atau kegiatan semacam itu? Tidak. Anda yakin? Sudah baca dengan teliti? Cukup yakin? Ada banyak lelucon mengenai hal itu di mana mereka memelintir firman, supaya nampak adanya kegiatan semacam itu. Tetapi memang jawabannya tidak ada. Dan pertanyaannya ialah, dapatkah seseorang menjadi senang tanpa hal itu? Itu pertanyaan yang sangat bagus. Karena nampaknya dunia akan mengatakan, wah tidak bisa. Kita harus ada pengalihan perhatian ini. Dan memang dunia ini merupakan satu tempat sulit untuk kita diami, dan kita memang memerlukan saat bersantai. Nah, saya tidak tahu, masa lalu Anda sehubungan dengan olahraga. Apakah Anda sangat aktif dalam hal olahraga, atau Anda seorang yang fanatik dalam olahraga? Ya, saya sangat-sangat aktif. Apa olahragamu? Rugby, olahraga yang saya lakukan adalah rugby dan atletik, dan golf. Saya suka golf. Dan kalau menonton olahraga apa saja. Dan saya sangat fanatik, menjadi penggemar olahraga. Dan menyaksikan langsung pertandingan besar, dan sangat terlibat. Saya berasal dari keluarga sangat aktif dalam olahraga. Dua paman saya adalah bintang pemain tenis. Dalam level Davis Cup. Benar-benar bintang pemain tenis. Saya cukup sering bermain tenis. Saya tidak terlalu banyak bermain rugby, karena saya bersekolah di sekolah Jerman, dan tidak ada rugby. Dan ketika saya pindah ke sekolah lainnya, ini sudah lewat waktunya, dan saya tidak menjadi bintang pemain rugby. Tetapi saya fanatik pertandingan rugby. Dan saya begitu fanatik, sehingga jika tim favorit saya kalah, saya akan merusak televisi. Atau ketika Anda berada di stadion, Anda ingin berkelahi. Saya tidak terlalu sering pergi ke stadion, hanya beberapa kali, saya menikmati pertandingan kriket. Tetapi itu untuk suasana yang lain. Anda berbaring di bawah sinar matahari,
dan Anda minum bir satu demi satu, dan Anda menikmati suasana. Dan kadang-kadang ada orang yang mendapat skor 6, dan Anda menjadi gila, lalu duduk dan minum bir lagi. Selama 3 jam dan mungkin ada lagi. Iya, dan saya tidak mengerti dengan mereka, maksud saya. Orang-orang yang bukan keturunan Inggris, tidak bisa mengerti bagaimana Anda bisa duduk selama 3-5 hari dan menonton pertandingan, itu konyol. Tetapi itulah kenyataan yang ada dan yang merupakan gaya hidup. Dan pastinya Anda tidak memikirkan hal spiritual, ketika Anda terlibat dalam hal-hal itu. Dan ketika saya menjadi orang Kristen, dengan sendirinya, saya kehilangan selera untuk hal-hal itu. Tidak lagi peduli siapa yang menang, karena dalam 1 tahun, 1 tim menang, dan membuat semua orang heboh. Di tahun berikutnya, tim lain menang, membuat semua orang menjadi heboh. Apakah adanya orang yang sangat terguncang, dengan berjalan gontai, dengan wajah sedih. Dan yang lainnya, berteriak dan bertingkah laku gila-gilaan, dan minum sampai mabuk. Dan tahun berikutnya, hal kebalikan terjadi. Dan hal lainnya, ketika mereka mulai mengungkap skor maksimal yang sudah diatur, itu sungguh menghantam saya. Ya, karena Anda menyadari semua pertandingan kriket ini sudah diatur. Demikian juga pertandingan rugby. Dan segala hal yang berkaitan dengan uang, pastilah demikian. Jadi, tidaklah diragukan adalah menarik untuk melihat keterampilan manusia, yang bisa dikembangkan. Dan bagaimana orang suka melihat adanya seseorang yang unggul dalam suatu hal. Yang Anda sendiri harapkan dapat Anda kuasai. Tetapi ini menjadi semacam penyembahan berhala, karena orang-orang ini menjadi pahlawan. Dan mereka bahkan disembah secara literal. Ambil contoh bintang mega sepak bola, dan kemudian Anda melihat kehidupan mereka dan hal yang terlibat di dalamnya. Dan kemudian Anda bertanya-tanya sendiri, dengan adanya semua tuntutan hukum, gugatan perwalian, pemerkosaan, tuduhan, dan bahkan pembunuhan, dan semua hal ini. Jadi Martin, apakah kita membicarakan mengenai hiburan sia-sia, yang merupakan penemuan setan? Ini hal yang tidak nyaman, tetapi saya pikir, demikian. Baiklah, apakah dosa terlibat? Ya, sangat terlibat. Setiap saat, bukan? Jadi, setan pastilah terlibat. Di sini ada kutipan lainnya, dari buku Rumah Tangga Advent. Beberapa hiburan yang paling populer, seperti sepak bola dan tinju, telah menjadi sekolah kebrutalan. Mereka memperkembang ciri-ciri yang sama, seperti permainan di zaman Roma kuno. Cinta dominasi, dan kesombongan untuk kekuatan brutal, mengabaikan kehidupan secara sembrono. Sedang melanda kaum muda yang membuat turunnya moralitas, sungguh luar biasa. Permainan atletik lainnya, meskipun tidak terlalu brutal, mesti juga dipertanyakan, karena hal berlebih-lebihan yang dibawakannya. Semua itu memicu cinta kesenangan dan kegembiraan. Sehingga memperkuat sikap tidak suka kepada pekerjaan berguna. Suatu sikap menghindar dari kewajiban praktis dan tanggung jawab. Semua itu cenderung menghancurkan sukacita bagi realitas kehidupan tenang dan kegembiraannya yang tenang. Maka pintu dibukakan untuk hal-hal tidak bermoral, dan keadaan tanpa hukum, dengan akibatnya yang menakutkan. Baiklah, coba kita bertanya, jika Anda sangat kelelahan, dan mengalami pekan penuh masalah. Dan pergi ke sebuah pertandingan olahraga, bisa menyuntikkan adrenalin dan membuat Anda bergembira. Tetapi keesokan harinya, Anda merasa kelelahan, benar. Bagaimana dengan istirahat tenang, misalkan Anda berjalan kaki di sepanjang aliran sungai dan gunung. Duduk di tepi sungai yang beriak dan sambil berpiknik. Apakah itu akan mengisi ulang tenaga Anda? Tentu saja. Tanpa menimbulkan efek samping. Baiklah, jadi ini merupakan pertanyaan dari sudut pandang. Saya tahu, memang sangat sulit bagi orang-orang untuk merubah kebiasaan. Karena itu sudah tertanam. Tentunya. Nah, olahraga itu bersifat keagamaan. Apakah itu merupakan suatu penyembahan aktif? Nah, Anda menemukan ciri-ciri yang sama di sebuah stadion pertandingan olahraga. Sehingga Anda bisa mengatakannya sama seperti dalam sebuah pertemuan karismatik.
Bahkan penonton bisa sama-sama berdiri dan bersorak-sorai dalam dua hal itu. Benar. Anda pernah mengalami hal itu, bukan? Jadi, ini merupakan dorongan adrenalin yang sama. Ini merupakan kegiatan yang sama, dengan roh yang kemungkinan sama. Itu mungkin. Jika perwujudannya sama, rohnya mungkin sama. Nah, di sini ada cuplikan singkat dari Little Light Studios, yang mereka kompilasikan. Saya selalu senang atas karya mereka. Mari kita menontonnya, Martin. Jika dikaitkan apa maknanya bagi Selandia Baru, pertandingan tidaklah dimulai ketika peluit ditiup. Tarian Haka yang memulai pertandingan. Bagi orang-orang Maori, sejarah mereka merupakan suatu hal bernafas dan yang hidup. Ini merupakan kuasa nenek moyang kuno yang hidup dan penuh semangat, dan para dewa yang tertidur, mereka meyakini bisa dikendalikan dan disalurkan bagi sesuatu yang besar. Adalah merupakan hal sangat janggal bagi para remaja berkulit hitam untuk tidak melakukan haka. Anda mungkin berpikir, wah, saya ini sedang menonton rugby, atau sport lainnya. Ini adalah ritual sebelum pertandingan. Ini tentang mendapatkan pola pikir yang benar, menekankan bahwa kita akan segera berjuang, dan akan melakukan yang terbaik mereka untuk mengalahkan lawan. Tarian haka mesti dirasakan. Anda mesti berada di dalam, dan memandang keluar dan mengungkapkan dan mengalirkan. Tubuh Anda hanyalah sebuah kendaraan dengan benda ajaib yang disebut haka. Apakah itu kegiatan agama? Tentu saja. Kegiatan agama, benar. Ya, itu adalah perjuangan. Dan ini merupakan pengerahan tenaga. Ini pada dasarnya meminta Lao, dewa yang lebih kecil, untuk datang dan memberi Anda tenaga tambahan. Ini nampaknya bersifat intimidasi. Tentu saja. Jika kita melihat pertandingan rugby, pertandingan tinju, sebelum sebuah pertandingan besar tinju, bagaimana adanya intimidasi dari para petinju yang akan bertanding? Menatap wajah lawan dan sebagainya. Dan memang saya sudah melihatnya selama bertahun-tahun. Dulu saya cukup sering menonton pertandingan tinju, di mana satu ronde itu merupakan ronde terakhir dalam karir seorang petinju, karena dia tewas di atas ring. Lalu adanya protes keras mengenai keamanan tinju, yang mungkin hanya bertahan 1 pekan atau 2 pekan. Lalu mereka kembali ke awalnya lagi, dan ada lagi pertandingan tinju, hingga seorang petinju lainnya lagi tewas. Atau mereka dihabisi dan disiksa secara brutal, dan menjadi pemabuk, dan duduk seperti banci selama sisa hidup mereka, benar. Apakah hal seperti itu berasal dari Allah? Kita mesti membahas hal ini, karena dikaitkan dengan talenta. Apakah talenta yang berasal dari Allah? Apakah sebuah talenta, jika saya bisa memukuli kepala Anda sampai memar? Jika saya membaca kitab suci, saya tidak melihat itu kehendak Tuhan, karena itu bukan sifat Kristus. Nah Martin, kita mengatakannya sebagai penyembahan matahari. Mari kita tambahkan bukti kepada hal itu. Ada sebuah buku dengan judul, The Sun in Myth and Art, yang merupakan publikasi UNESCO. Ini merupakan sebuah dokumen sangat tebal, buku yang besar, dan dengan tata warna-warni yang brilian. Dan mereka membahas mengenai permainan matahari, polo, yang biasanya dimainkan dengan bola matahari, yang ada apinya. Jadi, polo adalah permainan yang dikenal oleh orang-orang Persia, dan dipulihkan kepada makna asli permainan matahari oleh Akbar. Mendapatkan gol dengan bola matahari, disamakan dengan kemenangan terang atas kegelapan, kebaikan atas kejahatan. Bola menjadi lambang matahari, dalam semua permainan seperti bola kaki, hoki, bola basket dan kriket. Permainan bisbol dikaitkan dengan matahari, dengan bentuk wajah matahari, sandial, dan pola lapangan, juga dalam aturan, permainan dan skornya. Sama seperti semua olahraga lainnya, bisbol juga merupakan perwujudan siklus musiman matahari, dalam cara yang sama. Sebagai kontes upacara kuno, yang diadakan sebagai bagian dari ritual kesuburan. Jadi, langsung dari sumber informasi ini merupakan sistem penyembahan matahari. Dan jika Anda melihat pola pada bola, Anda akan menemukan pola yang sama, dalam kemiripan yang mendekati. Pada bola kaki atau bola lainnya. Nah, ada beberapa bola yang lonjong. Seperti pada bola rugby atau American football. Itu adalah bola lonjong, seperti yang ada di belakang kita. Nah,
Itu melambangkan telur. Yakni telur kosmik, yang melahirkan juru selamat. Dan hal baik dan hal jahat yang ada di sini, adalah suatu permainan berselang dari yin dan yang. Ini tidaklah seperti kekuatan jahat yang berperang dengan kekuatan baik. Karena tahun berikutnya, yang jahat yang kalah, akan menjadi pemenang, dan menjadi terang. Jadi ini merupakan bagian dari sistem yang sama, yakni sistem yin dan yang. Ini adalah sihir hitam melawan sihir putih. Tetapi sama-sama sihir. Kisah Gilgamesh Sumeria yang dituliskan dalam Loh Cuneiform menceritakan bagaimana peralatan olahraga, tongkat dan ring dan bola yang diukir oleh Gilgamesh dari pohon yang tumbang, telah jatuh ke dunia orang mati, ketika dia mulai menindas umat-umatnya. Melalui perlombaan atletik yang diulang-ulang. Dan yang pada akhirnya, Dewa Matahari, yang membuka lubang di tanah, untuk menemukannya kembali. Obor Olimpiade, yang dibawa oleh pelari, untuk menandai pergerakan siklus matahari di sepanjang Olimpiade. Periode 4 tahun, hingga ke perlombaan berikutnya, juga dikaitkan dengan ritme siklus matahari. Pertama kali dirayakan di Yunani, permainan ini merupakan kontes upacara dalam menghormati Zeus. Nah, ini berasal dari sumber besar UNESCO. Jadi, mereka dengan bebas mengakui bahwa ini merupakan ritual kekafiran penyembahan matahari. Dan stik, tongkat, yang dipakai apakah dalam tongkat hoki, atau pemukul golf, atau apapun itu, apakah raket tenis. Ini dimaksudkan untuk membawa bola kepada lawan, untuk masuk ke lubang, seperti permainan bola, golf, atau apa saja. Yang melambangkan kemenangan Dewa Matahari atas kekuatan jahat. Jika Anda ingin menerjemahkan kepada kekristenan sejati, itu melambangkan kemenangan Lucifer atas Kristus. Benar, karena Zeus dihormati, dan penggambarannya, sesungguhnya mengenai Lucifer. Jadi, lambang matahari, bulan dan planet-planet lain, melayang di atas dalam pertandingan Olimpiade Barcelona, tahun 1992. Kaitan matahari dengan olahraga memulai zaman para dewa Herakles dan Apollo di Yunani, dengan terbukti dari dongeng epik Sumeria, Gilgamesh. Jadi, ketika kita melihat dengan upacara pembukaan, kadang-kadang kita heran dengan sifat kekafiran yang ada. Ingatkah Anda, pembahasan terakhir kita mengenai lembu yang ada, dan semua upacara yang ada? Iya, dan semua lambang dari kitab Wahyu, tetapi yang dipelintirkan. Dengan kata lain, dari pihak Lucifer. Tetapi mereka membuatnya sebagai epik dan yang spektakuler, hingga makna aslinya hilang. Kecuali untuk segelintir orang yang rela menganalisis hal yang terjadi. Dan Anda bertanya-tanya, bagaimana bisa mereka membuat semua ini? Dan mengapa didasarkan kepada dasar keagamaan, jika hanya sekedar hal sekuler? Sama seperti dalam olahraga, matahari itu senantiasa hadir, secara praktis dalam semua unsur kehidupan. Apakah dalam seni, arsitektur, falsafah, agama, perayaan, cerita rakyat, tarian atau musik. Setiap pagi Dewa Siang kekafiran, membangunkan kita, bagi orang-orang Roma, pada abad-abad awal di zaman kekristenan. Memberi nama masing-masing hari, memakai nama 7 planet. Matahari, bulan, Mars, Merkurius, Jupiter, Venus dan Saturnus. Jadi, mereka ada di bawah dewa-dewa berbeda, setiap harinya. Apakah Anda ada di bawah dewa-dewa berbeda, setiap harinya, Martin? Tidak. Allah yang sama, setiap hari, setiap menit, setiap detik. Nah, kita memakai nama-nama ini, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari masyarakat sekarang ini. Dalam zaman Alkitabiah, ini adalah hari Sabat. Hari pertama setelah hari Sabat, hari kedua setelah hari Sabat, dan seterusnya. Hingga tiba kepada hari persiapan, dan kembali ke hari Sabat. Tetapi berapa banyak negara, yang masih tepat memiliki hal itu? Hanya sedikit, yang masih ada seperti di Georgia dan Portugal. Di Portugis, masih sama. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, dan akhirnya Sabat. Baiklah. Jadi, ketika kita melihat lambang-lambang dari Olympic Games, sebagai contohnya, tentunya Anda akan melihat ring, lingkaran. Dan lingkaran itu menyatakan 5 benua yang bersatu dalam satu kesatuan. Yaitu satu dunia dengan pemerintahan universal. Yang mesti dicapai, sebagian besar melalui bidang olahraga.
Dan perang diganti oleh olahraga, yang masih ada lawan, tetapi yang ada kesatuannya. Dan tentunya ada bulan sabit, dan bintang-bintang, yang adalah kelahiran Dewa Matahari, karena bulan sabit itu melambangkan rahim dari seorang dewi. Seperti Bel Hadad. Ya, hal yang tepat sama, seperti Maria yang berdiri di bulan sabit, kita tidak perlu membahasnya secara detail. Dan adanya semua lambang-lambang yang sama, yang tersembunyi, tetapi yang selalu ada. Lalu adanya maskot Olimpiade, dengan Siklopsis, raksasa bermata satu, yaitu mata yang melihat semuanya, dari Lucifer. Di sini Olimpiade Rio, di tahun 2016, adanya karangan bunga, yang ada seperti di zaman Romawi. Hal yang sama yang ada dalam logo Perserikatan Bangsa-Bangsa. Ini sesungguhnya merupakan lambang Roma yang menyatukan semua orang, di bawah satu payung. Dan yang ini, Anda bisa melihat adanya lambang matahari, yang tersembunyi. Ya, titik merah itu, saya teringat dalam serial Total Onslaught, Anda membahas titik merah. Benar. Dan semua lambang-lambang ini, sedikit banyak berkaitan dengan kekafiran, penyembahan matahari. Dan sekedar diketahui Martin, logo baru yang dipilih Elon Musk, bentuk X ini dan banyak orang berkata, wah, sangat sederhana. Tetapi jika Anda melihat lambang masonik, dan jika Anda memotong bagian ini, maka Anda mendapatkan yang sama. Batang yang lebih tebal, dari persegi panjang, dan lengan yang lebih tipis dari kompas. Ini adalah lambang masonik. Apakah secara kebetulan? Tentu saja kebetulan, Martin. Anda tidak berpikir, adanya pesan jahat di belakangnya, bukan? Anda penganut teori konspirasi. Apa yang salah dengan Anda? Saya hanya membuka mata saya. Oh, begitu. Baiklah, dalam cara apa, olahraga modern berkaitan dengan tempat pertemuan, cabang, dan paham Freemason. Dan jangan kita lupa, paham Freemason terkait kepada para ksatria Malta. Dan keseluruhan sistem ksatria, jika dibandingkan kepada sistem piramida. Freemason derajat 33, yang adalah seorang Luciferian bersumpah setia, melalui sumpahnya, berdiri dalam level yang sama seperti para ksatria Malta. Mereka ada dalam level yang sama, yaitu di puncak. Martin, bacakan yang ada di sini, dan ceritakan apa isinya. Hal yang menarik ini berasal dari halaman web Freemason. Jadi ini mereka sendiri yang berbicara. Peraturan pertama sepak bola digariskan oleh Asosiasi Sepak Bola Baru, dalam 6 pertemuan mereka, di akhir tahun 1863. Di bar Freemason, di Jalan Great Queen, di London. Sekarang menjadi ruangan provinsi baru, di sebelah aula Freemason. Setelah pertandingan pertama sekali, di bawah aturan ketat sepak bola yang baru dulu, di bulan Januari, tahun 1864. Selebrasi bersulang, yang sangat masonik, untuk kesuksesan sepak bola, tanpa memandang kelas atau kepercayaan. Ada sejumlah tempat pertemuan, cabang, masonik, yang diberi nama mengikuti nama tim terkenal mereka. Anfield Lodge, No. 2215, Everton Lodge, dan yang paling akhir Football Lodge No. 9921. Tempat pertemuan, cabang, football, adalah hasil pemikiran David Lalana, ayah dari bintang Inggris, Adam Lallana. Para anggota tempat pertemuan, cabang, membagikan semangat mereka atas kecintaan olahraga. Dan melalui paham Freemason, mereka berharap bisa terhubung dengan akar rumput olahraga, dalam masyarakat. Banyak pemain dan manajer terkenal, telah menikmati pertemanan dari paham Freemason, termasuk Don Revie, yang bermain untuk beberapa tim sepak bola termasuk Manchester City, dari tahun 1951 hingga 1956. Kemudian dia lanjut dengan menjadi manajer Leeds United, dari tahun 1961 hingga tahun 1974. Di mana dia memenangkan FA Cup di tahun 1972, dan European Cup di tahun 1973. Don Revie menjadi manajer tim sepak bola Inggris, antara tahun 1974 dan tahun 1977. Kemudian, warna biru dari seragam Manchester City, bukankah itu tidak asing? Jadi, mereka sesungguhnya mengakui bahkan warna seragam Manchester City, dilakukan oleh Freemason. Jadi, ini adalah ritual mason, semua pengaturan, aturan dan segala sesuatunya. Bahkan warna seragam, itu dibuat dari sebuah cabang mason. Nah, kita telah senantiasa mengungkapkan, di belakang cabang mason, adanya kelompok Jesuit.
Nanti, kita akan membahasnya. Dan yang tentunya menjadi topik kesenangan kita. Nah, dari situs Insider, para atlet Freemason, 10 bintang terkenal olahraga yang mengambil sumpah. Mereka tidaklah sekuat para politikus. Mereka tidaklah sekaya seperti CEO, dan mereka tidaklah sepintar seperti para sarjana Rhodes. Tetapi untuk alasan apapun, para atlet tetap menjadi anggota konsisten dari masyarakat rahasia dunia paling elit. Masyarakat rahasia, yang paling tua dan paling terkenal paham Freemason adalah tanpa kekecualian. Selama lebih dari 100 tahun, atlet-atlet Amerika telah menjadi anggota Mason yang aktif. Mereka memainkan beraneka ragam sport dan berasal dari berbagai latar belakang. Tetapi semuanya mengambil sumpah rahasia. Nah, di sini ada beberapa dari mereka. Bahkan Arnold Palmer, merupakan Freemason paling terkenal. Dan orang-orang ini merupakan para bintang, dan menjadi duta dari olahraga. Benar. Jadi, apakah mereka perwakilan dari penyembahan matahari? Tentu saja, jika mereka bersumpah, maka jelaslah bahwa hal itu dilakukan untuk orang yang telah mengambil sumpahnya terhadap mereka. Benar. Jadi, apakah penemu bola basket, James Naismith, ataukah Honus Wagner dari bisbol? Atau Sugar Ray Robinson dari tinju, semuanya berkaitan dengan paham Freemason. Ini menarik bukan? Nah, di sini ada sebuah artikel dari situs Scottish Rite, para atlet emas Masonic. Martin, coba bacakan artikel ini bagi kita. Apakah ciri-ciri umum Mason, yang ada dalam sepak bola, bisbol dan golf? Semuanya dibentuk oleh seorang anggota Mason. Nah, di dalam artikel ini adanya sport dan kisah asal mulanya. Dikatakan, permainan sepak bola yang sangat terkenal, dikenal sebagai football, soccer. Dibuat pertama sekali, di pub Aram Freemason, dekat Covent Garden, London, pada tahun 1863. Di dalam proses membuat peraturan permainan, para anggota Mason membuat dua golongan sepak bola. Asosiasi sepak bola dan asosiasi rugby. Pada awalnya, perbedaan antara dua golongan itu samar-samar. Tetapi pada tahun 1874, mereka memutuskan menjadi dua golongan olahraga yang berbeda, seperti yang kita kenal sekarang ini. Bahkan adanya unsur-unsur sepak bola dan rugby yang dicerminkan dalam ritual dan tradisi Masonik. Raja permainan golf, yang dianggap sebagai pemain golf terbesar, sepanjang zaman. Saudara Palmer merupakan derajat 33, dan yang diangkat sebagai Tuan Mason, pada tahun 1959 di cabang Loyalhana, di Pennsylvania. Palmer juga merupakan orang yang membawa permainan golf ke negara China komunis. Pelayanan saudara Palmer selama puluhan tahun, dianugerahi medal ritual Skotlandia, Gurgas, di tahun 2010. Jadi ketika Anda menghasilkan sesuatu dan yang membuatnya terkenal, maka Anda dianugerahi dengan medali dan kehormatan dan pujian. Dan ketika Anda dianugerahi dengan pujian, lihat saja siapa orang-orang utama di dalam sistem itu. Nah Martin, jika kita menyimak semua hal ini, dan melihat banyak penanggalan dari awal olahraga ini, semuanya berasal di akhir tahun 1800-an, benar? Bukankah ini nampaknya seperti pertandingan terakhir bagi Anda? Kapan berakhirnya nubuatan 2300 hari? Tahun 1844. Dan setelah itu, semua hal ini pun terjadi. Pada tahun 1844, adanya organisasi oikumene pertama, The Young Men's Christian Association. Disusul dengan paham oikumene, lalu sistem komunikasi, lalu jalan rel kereta api yang panjang yang berkembang. Adanya semua peralatan untuk memperluas kebenaran ataupun kesalahan. Dan ada banyak sekali agama-agama sesat dan sebagainya. Dan semuanya muncul pada saat bersamaan. Lalu adanya nabi-nabi palsu dan nabi sejati muncul di waktu yang sama. Adanya kebangunan rohani di waktu yang sama. Lalu adanya perkembangan semua persaudaraan olahraga besar ini, yang lahir dari cabang-cabang Masonik. Yang dijalankan secara gelap, oleh para ksatria Malta dan kaum Jesuit. Mari kita sedikit membahas mengenai kaum Jesuit. Kita tahu bahwa Jesuit dibuat untuk melawan reformasi. Nah, kita sudah membicarakan hal ini berkali-kali, Martin. Dan cara mereka melakukannya, adalah dengan membuat sebuah sistem yang disebut pembelajaran melawan pembelajaran. Martin Luther memperingatkan, jika Alkitab dihilangkan, sebagai buku standar dalam pendidikan. Itu akan menjadi tanda pasti bahwa dunia sedang ada dalam perjalanan menuju kepada kebinasaan. Jadi hal pertama yang dilakukan kaum Jesuit, adalah menyusup ke dalam lembaga-lembaga pendidikan.
Universitas-universitas besar dunia, yang kebanyakannya adalah lembaga-lembaga Protestan. Bukankah itu semua didirikan pada mulanya sebagai sekolah teologia? Mereka semua mulai dari sekolah teologia. Kemudian dibuat menjadi sekuler. Itu merupakan langkah pertama, dibuat menjadi sekuler. Dan Anda mesti membawa masuk sebuah sistem sains yang menentang hal yang dikatakan Alkitab. Jadi Alkitab secara lambat laun didorong masuk ke dalam wilayah mitologi. Dan sains Jesuit mengambil alih. Tidak peduli ruang lingkupnya, apakah obat-obatan, apakah dimulai dengan program vaksinasi, dan semua hal yang menyertainya, dan semua mulai di tahun 1800-an. Dan seperti Henry Newman yang pernah kita bahas, yang menjadi kardinal. Iya, dan semua penghilangan ini, dan kembali kepada proses ritual. Kemudian, sistem besar pembelajaran melawan pembelajaran, diperkenalkan. Universitas-universitas besar dunia, semuanya dilandaskan kepada kurikulum yang sama. Semuanya tepat sama. Tetapi bukan hanya adanya sekedar lembaga-lembaga pendidikan, mereka bukan sekedar para sarjana Oxford, seperti yang tadi kita baca. Mungkin adanya para atlet yang tidak terlalu pintar, tetapi dikaitkan kepada masing-masing lembaga pendidikan, ada juga lembaga-lembaga olahraga. Ya, itu yang dibawakan mereka. Maka, mereka membawa masuk hiburan Jesuit, teater Jesuit. Dan tentunya teater Jesuit sekarang ini, adalah Hollywood. Tetapi pada masa itu merupakan pertunjukan panggung besar, opera-opera besar. Dan entah itu Faustoso atau Shakespeare tidak menjadi soal. Semuanya memiliki tipe occult Macbeth di dalamnya. Dan kemungkinan, yang ditulis memakai nama samaran. Shakespeare, ada kemungkinan ditulis oleh Sir Francis Bacon, sebagai contohnya. Pejabat Rosicrucian dan Freemason tingkat tinggi. Jadi mereka membawa masuk sisi okult ini. Dan pada akhirnya, di seluruh dunia, mereka memulai lembaga-lembaga pendidikan. Universitas-universitas besar Jesuit, seperti Universitas Pontifical Gregorian, Universitas Georgetown. Dan kemudian sejumlah sangat besar universitas, yang sebetulnya ada di bawah kendali Jesuit, tanpa ada orang yang mengetahuinya. Jika Anda meneliti Dewan Pendidikannya, maka Anda akan melihat anggota Dewan Pendidikan yang sama, mengendalikan satu universitas dan universitas lainnya. Dan mereka memiliki bagian olahraga. Dan semakin besar universitas, maka semakin besar aksi olahraganya. Maka, Universitas Yale, Universitas Oxford, Universitas Cambridge, Universitas Harvard. Mereka semua memiliki lengan olahraga besar. Tetapi Epic Gilgamesh. Permainan-permainan ini yang dilakukan di Kolosem yang baru, yakni stadium. Perguruan-perguruan tinggi memulai merekrut para pemain. Sehingga sisi sepak bola akan berkembang sesuai dengan sisi akademik. Ini dibuat seimbang. Dan tentunya Anda mesti membawa masuk kaum perempuan. Maka dibawakan masuk kaum perempuan olahraga, yang juga dikaitkan dengan universitas. Lalu dibawakan masuk para pemandu sorak, dan roknya semakin pendek, dan hiburan-hiburan. Nah, apakah ini membangkitkan pikiran keagamaan, atau pikiran kedagingan? Kedagingan, tentunya. Baiklah, jadi semua aspek ini dibawa masuk. Dan hal yang menarik adalah semuanya tepat sama. Yang satu mungkin kecil, tetapi yang lainnya mungkin besar. Kemudian universitas di dunia diberikan peringkat, menurut sistem peringkat. Dan ketika saya mulai, saya bekerja di sebuah universitas yang sangat kecil. Dan saya diangkat sebagai dosen sains, dalam biologi, dan saya diberikan sejumlah mata kuliah untuk diajarkan. Maka berangkatlah saya. Kemudian saya meningkat ke sebuah universitas sangat bergengsi. Bisa jadi merupakan universitas paling bergengsi di negara saya. Ketika mereka memanggil saya, dan melakukan wawancara pekerjaan, dan akhirnya mereka memberi saya pekerjaan. Mereka tidaklah berkata kepada saya, maaf, Anda sekarang berada dalam suatu lembaga dari pendidikan yang maju dan unggul. Jauh lebih besar dari tempat Anda berasal, saudaraku. Dan sekarang Anda mesti belajar keseluruhan eselon sains yang lebih tinggi. Tidak, malah mereka mengatakan, Anda akan mengajar endokrinologi, Anda akan mengajar histologi dan patologi, Anda akan mengajar ini dan itu, dan mulailah mengajar.
Jadi ini masih tetap sama. Jadi mata kuliahnya tetap sama, dan tidak ada perbedaan. Jadi tidak ada perbedaan. Entah Anda mengajarkan paleontologi di Universitas Cambridge atau Universitas Oxford. Dengan universitas yang diberi peringkat nomor 1, atau nomor 2 di dunia. Oh, nomor 2 dan nomor 3 di dunia, maaf. Atau ketika Anda mengajarkan mata kuliah yang tepat sama, di sebuah perguruan tinggi kecil, di sudut jalan. Masih kurikulum yang sama. Masih sama, laboratoriumnya bisa saja jauh lebih kecil, tetapi kemudian dikirimkan mahasiswa ke universitas besar untuk melakukan riset di sana. Mereka tidak memiliki mikroskop elektron, mereka juga memakai mikroskop dari universitas besar di dekat Anda. Jadi semuanya tepat merupakan hal yang sama. Kurikulumnya juga tepat sama, sainsnya juga tepat sama. Olahraganya juga tepat sama. Persaingannya juga tepat sama. Martin, ini adalah sistem guna mengalihkan perhatian Anda. Bukankah Anda pernah menyebutkan, dalam pembahasan yang sebelumnya, mereka juga, bahwa universitas dan tim spotnya menjadi landasan dari munculnya tim provinsi dan tim nasional? Tepat sekali, mereka semuanya muncul dari tempat pengasuhan itu. Dan beginilah cara dari semua sistem itu berjalan. Dan ini berasal dari sekolah. Jadi seperti Anda katakan, ini adalah pembelajaran melawan pembelajaran. Ya, dan universitas pada mulanya, dimulai oleh sekolah. Ambil contoh, Universitas Cape Town, sesungguhnya merupakan lengan dari SACS, South African College School. Jadi ini dikatakan sebagai bagian dari South African College School. Jadi mereka mulai dengan sekolah, lalu lanjut dengan lembaga pendidikan yang lebih tinggi. Dan olahraga tentunya merupakan bagian dari semua sekolah dan semua universitas. Dan ini merupakan sebuah sistem Jesuit. Dan ini bersifat universal. Dan ini tepat sama, dimanapun Anda berada. Dan pertanyaan yang mesti Anda tanyakan, apakah ini benar? Sebagai contoh, sains yang diajarkan, apakah memang benar? Nah, jika membahas mengenai paleontologi, orang-orang Kristen mempercayai adanya bencana besar dan air bah universal. Sedangkan perguruan tinggi dan universitas hanya mengajarkan keseragaman, uniformaterialisme, dan jutaan tahun dari kekafiran geologi. Tetapi ini adalah sains, dan sains yang direview dari rekan sejawat. Maka pastilah itu benar. Tetapi jika Anda seorang Kristen, maka Anda menyadari ini tidaklah benar, dan merupakan dusta. Kemudian Anda bertanya, jika itu memang benar dalam level tersebut, apakah bisa juga benar dalam level lainnya, ataukah ada lebih dari satu jenis sains? Apakah kita sekarang menyadari dengan debat besar yang sedang terjadi di dunia, mengenai asal mula penyakit tertentu? Dan apakah adanya pemisahan dalam sains, di mana yang satu direndahkan, dan yang lainnya ditinggikan? Anda lihat Martin, teater Jesuit, pembelajaran melawan pembelajaran, telah menawan seluruh dunia. Dan kurikulumnya, apakah Anda berada di sebuah negara komunis? Apakah Anda berada di Rusia, atau di China, atau di Mongolia? Akan tepat sama, seperti Anda belajar di Cambridge, di Oxford, di Harvard, di Yale, dan yang manapun juga. Hanya ingin sedikit membahas, tadi Anda menyebutkan universitas terbaik nomor 2 dan 3. Yang nomor 1 adalah Universitas Smith. Tetapi semuanya sama saja. Apa yang mau saya sampaikan adalah, bahkan cara lain adalah olahraga. Di seluruh dunia, sama seperti pendidikan, olahraga juga dimanapun sama saja. Dan olahraga ini bertujuan untuk mempersatukan. Nah, jika semua universitas ini, pada dasarnya mulai sebagai lembaga keagamaan. Apakah masih ada lembaga keagamaan, yang masih murni, atau apakah semuanya sudah oikumene? Semuanya oikumene. Bahkan adanya kekafiran. Bukankah ada semua angin pengajaran teologia, dan sikap merendahkan Alkitab di semua tempat ini? Jadi, apakah ini pembelajaran melawan pembelajaran? Benar. Apakah Jesuit berhasil? Tentu saja. Apakah olahraga salah satu alat mereka? Saya rasa, satu dari yang terbesar. Benar, Anda bisa menjadi mahasiswa abadi, dari salah satu universitas itu, selama Anda bisa menangani bola. Baiklah,
Di sini ada kutipan lainnya dari buku Rumah Tangga Advent. Saya tidaklah menyalahkan latihan sederhana, bermain bola. Tetapi dalam kesederhanaannya bisa dilakukan secara berlebih-lebihan. Saya selalu merasa ngeri dari akibat pasti dari munculnya hiburan-hiburan ini. Ini menyebabkan hilangnya alat-alat yang semestinya diperluas dalam terang kebenaran kepada jiwa-jiwa yang sedang binasa tanpa Kristus. Hiburan-hiburan dan peralatan yang dipakai guna menyenangkan diri sendiri, yang memimpin langkah demi langkah untuk memuliakan diri. Dan yang mengajarkan dalam permainan-permainan ini untuk kesenangan, menghasilkan cinta dan semangat untuk hal-hal yang tidak menguntungkan bagi kesempurnaan tabiat Kristen. Martin, ini kedengarannya sangat bersifat fanatik. Memang, ini kedengarannya ingin membuat kita untuk tidak melakukan apapun. Memainkan permainan bola sederhana. Tetapi pertanyaannya Martin, apakah ini memang fanatik, ataukah dunia yang menggambarkannya sebagai hal fanatik? Itulah asal mulanya. Jadi pembelajaran melawan pembelajaran. Anda telah diajari menjadi bagian dari diri Anda. Anda telah diindoktrinasi. Maksud saya, cobalah kita renungkan, jika kita hanya bermain bola dengan saling menendang bola kepada satu sama lain. Hanya dalam beberapa saat, maka Anda mulai merasakan suasana persaingan. Dan emosi mulai berkobar. Ya, jika ada sesuatu yang membuat Anda kecewa. Jadi, rasa amarah merupakan bagian tak terpisahkan dari permainan itu, pada akhirnya. Tentunya. Nah, di zaman dulu, ketika saya masih muda, ketika memakai kata-kata umpatan, atau mengutuk lawan, atau meneriaki kerumunan orang, Anda akan segera ditegur dan disuruh keluar dari panggung. Tetapi sekarang, hal itu nampaknya seperti hal yang diinginkan. Benar, khususnya dalam beberapa olahraga, seperti sepak bola. Cara di mana pemain bertindak kepada wasit. Dan bagaimana mereka berpura-pura. Sungguh luar biasa cara mereka berpura-pura. Bagaimanapun juga, marilah kita melihat rasa amarah, dan kemana itu akan membawa kita. Martin, apakah kelakuan itu berasal dari Allah? Saya mesti mengakui, saya sering seperti itu, ketika saya masih bertanding dalam olahraga. Benar, saya juga merasakan hal tepat yang sama. Ketika tim kesenangan saya kalah, saya merasakan hal yang sama. Saya merasa kesal. Apakah memang harus seperti itu? Tidak. Berapa banyak upaya menahan diri yang diperlukan agar tidak melakukan hal semacam itu? Masalahnya, memang dalam beberapa kasus, Anda diajari melakukan hal-hal ini. Ambil contoh ketika saya masih bertanding di atletik. Mereka mengajari Anda, cara Anda untuk berbaring, dan membayangkan keseluruhan perlombaan. Dan Anda membayangkan bagaimana menyusul peserta lomba yang lain. Lalu dalam olahraga rugby, Anda mesti menang dalam setiap pertandingan, dalam pertandingan bola Amerika, jika Anda menonton filmnya. Bagaimana setiap pemain mesti sangat bersemangat. Bagaimana mereka harus bergumul, dan keluar dengan berteriak sekuat tenaga. Dan pihak lawan, melakukan hal yang tepat sama. Tetapi apakah itu bersifat alkitabiah, atau berpusat kepada Allah, hal-hal tersebut? Baiklah, mari kita melihat dari sisi lainnya. Mari kita melihat klip video dari Little Light Studios. Saya sangat jelas mengingat mengenai anak-anak di negara lain yang tidak pernah mengalami olahraga bersaing. Sebagai contoh, dalam suku Kabats di Israel, anak-anak akan dengan segera berbaris untuk membagi hadiah sama. Di antara para anggota, ketika sebuah pertandingan dimenangkan, suku yang terdiri dari berbagai ras, menganggap kecemburuan dan persaingan olahraga sebagai kejahatan kecil. Dan Tango membuat permainan menghibur, di mana tujuannya adalah untuk mendapatkan nilai skor tepat sama. Hal yang paling menarik dari semua pertandingan adalah suku Ubuntu.
Suatu hari, seorang ahli antropologi barat pergi ke Afrika untuk mempelajari tingkah laku sosial dari suku asli. Dia mengusulkan sebuah permainan kepada anak-anak, dan mereka dengan rela mengikutinya. Orang itu menaruh sebuah keranjang diisi dengan buah-buahan di bawah sebuah pohon, dan menyuruh anak-anak berdiri sejauh 100 meter. Kemudian dia mengumumkan, barang siapa yang bisa tiba di keranjang itu tercepat, akan memenangkan keseluruhan keranjang, dan bisa memakan semua buah-buahan yang ada. Orang itu membariskan mereka, mengangkat tangannya untuk memberi tanda mulai. Siap, mulai. Hal yang mengherankan, ketika dikatakan mulai, anak-anak itu saling berpegangan tangan, dan mulai berlari bersama-sama. Anak-anak itu tiba di keranjang dalam waktu bersamaan, kemudian mereka duduk membentuk lingkaran besar, dan menikmati buah-buahan itu bersama-sama, dengan tertawa dan tersenyum terus-menerus. Ahli antropologi itu tidak percaya hal yang dia lihat. Maka dia bertanya, mengapa saling menunggu? Karena orang yang menang bisa mendapatkan keseluruhan isi keranjang itu. Anak-anak itu menggelengkan kepala mereka dan berkata, Ubuntu, bagaimana bisa hanya satu orang saja senang, sedangkan yang lainnya bersedih? Anak-anak ini lebih memahami dibandingkan budaya barat manapun. Bagaimana bisa seseorang menang? Ketika menang berarti ada yang kalah? Tujuan di bumi adalah untuk menolong orang lain, bukan untuk menjadi yang terbaik. Nah Martin, bisakah olahraga mengorbankan agama Anda? Ya. Apakah Anda kadangkala mesti mengambil keputusan antara agama Anda dan olahraga? Saya pikir kebanyakan begitu, khususnya ketika Anda mulai meningkat dan menjadi bagus dalam olahraga. Dan hasil imbang merupakan suatu hal besar, yang kadang Anda tidak bisa menerimanya. Saya mengetahui sejumlah besar orang dalam gereja kita yang sangat bagus dalam cabang olahraga tertentu, sehingga mereka dipanggil masuk ke dalam tim provinsi atau tim nasional. Dan mereka mesti mengambil keputusan. Dan pilihannya begitu menggiurkan, sehingga kebanyakan mereka memihak ke olahraga. Nah, ini membawa kita kepada hal yang kita sebutkan di awal. Apakah ini talenta dari Allah, jika ini menjauhkan Anda dari yang Allah minta dari Anda? Tepat sekali. Bacakan hal ini Martin, karena cukup menarik, yang berasal dari Jamaican Observer, mengenai Bolt. Ya, saya tidak tahu, apakah banyak yang mengetahui, Bolt dulunya adalah seorang penganut Advent hari ke-7. Mari kita membacanya. Bolt merenungkan untuk kembali ke gereja. Pelari cepat legendaris, Usain Bolt, mengatakan dia telah memikirkan untuk kembali kepada jemaat Advent hari ke-7. Setelah dia berhenti ke gereja, beberapa tahun silam, guna mengejar cita-cita atletiknya. Orang tua dari atlet terkenal ini, merupakan anggota dari gereja Advent hari ke-7, Sherwood Content, di Trelawney. Saya mulai menjadi anggota gereja sejak masih muda, tetapi karena atletik, saya pergi meninggalkannya. Tetapi saya selalu siap dan bersedia membantu gereja sebanyak mungkin, yang bisa saya lakukan. Dia hadir di hari Rabu, hari kedua dari 5 hari. Kampore dari Inter-American Division dari Pathfinder Advent hari ke-7, di Stadium Multipurpose Trelawney. Kata Bolt, saya berada di sini, guna menyediakan dorongan bagi kaum muda, dan menerangkan kepada mereka, bahwa segala sesuatu itu mungkin. Membawa sukacita dan mengangkat semangat mereka. Ibu saya adalah seorang penganut Advent hari ke-7 yang setia, jadi saya senang berada di sini untuk memberikan dukungan, katanya. Saya di sini untuk memberikan kata-kata dorongan untuk senantiasa bekerja keras dan tidak menyerah. Yakin kepada diri Anda sendiri, percaya kepada cita-cita Anda. Allah memberi saya talenta, dan saya memakainya sebaik yang saya bisa. Jadi saya ingin berkata, semua kemuliaan bagi Allah. Dan nikmati konferensi ini. Martin, apakah adanya sedikit pertentangan di sana? Ya, adanya banyak hal bertentangan dalam pernyataannya. Ini menunjukkan adanya konflik yang berkecamuk dalam diri orang itu. Nah, ketika anak laki-laki saya berada di SMA, dia sangat pandai bermain kriket, dan dia bahkan menjadi kapten dari tim kriket. Lalu dia menghadapi masalah hari Sabat. Dan dia mesti mengambil pilihan. Saya tidak akan membuatkan pilihan untuknya. Ini merupakan keputusan yang mesti dia ambil. Dan para guru mendesaknya dan berkata, kenapa kamu tidak pergi ke pendetamu dan meminta pengecualian? Nah, pendeta tidak pernah membuat peraturan. Itu masalahnya. Allah yang membuat hukum. Kalau begitu, mengapa Anda tidak pergi saja kepada Allah, dan meminta Allah merubah hukumnya? Itu tentunya tidak mungkin, karena Allah tidak pernah merubah firman yang telah keluar dari mulutnya. Jadi ini menimbulkan konflik. Dan saya merasa pasti, ini menimbulkan banyak kekecewaan dan kepahitan. Anak saya itu memang mengambil keputusan, dan keputusannya ialah tidak turut dalam pertandingan. Jadi dia ikut dalam pertandingan lainnya, yang berlangsung di hari lain, yang bukan di hari Sabtu. Dan itu meninggalkan tanda, dan menjadi tanda yang menyakitkan, jika bisa dikatakan demikian.
Jadi, ini bukanlah pilihan yang mudah. Dan bukankah Daniel juga mesti mengambil keputusan yang tidak mudah? Hal yang tepat sama. Apakah memang lebih mudah untuk menolak makanan di meja raja? Untuk membandingkan dengan saya tidak bermain di hari khusus ini. Jelas tidak. Anda mengetahui, terutama di negara-negara yang sangat didorong dalam bidang olahraga. Seperti Afrika Selatan, dan saya pikir juga Amerika. Tidaklah mudah untuk menjadi berbeda, jika dikaitkan dengan hal-hal ini. Tekanan teman sepermainan sungguh luar biasa. Dan tekanan dari teman sepermainan, tertanam ke dalam sistem pembelajaran melawan pembelajaran. Dan persaingan dan peringkat, dan semua hal yang menyertainya, semuanya ada dalam pemikiran Jesuit. Pemikiran Jesuit adalah bertentangan dengan pemikiran ilahi. Memang. Itu kenyataannya. Karena bapa mereka adalah tuan dari pembalikan. Benar. Jadi, ketika kita menanyai kepausan, di mana posisi mereka dalam bidang olahraga, maka akan sangat jelas posisi apa yang akan mereka ambil. Dan semua paus di masa lalu, telah memberkati olahraga dan memberkati penerapan olahraga. Dan memberkati kaos dan segala hal yang terkait dengan olahraga. Jadi, mereka adalah para penggerak dan penggoncang olahraga, sama seperti menjadi penggerak dan penggoncang dalam teater Jesuit. Sama seperti para penggerak dan penggoncang dalam bidang apapun dalam masyarakat. Entah itu masyarakat ekonomi, masyarakat politik, masyarakat perbankan, persaudaraan olahraga, atau pendidikan. Segala sesuatunya. Ingatkah Anda kita pernah membahas mengenai film The Two Popes? Dan ini adalah mengenai Benedict dan Francis. Dan pada akhirnya, mereka dipersatukan oleh olahraga. Mereka duduk dan menonton sepak bola bersama-sama. Meskipun yang satunya berkata, dia tidak pernah terlibat tetapi sangat menikmatinya. Benar. Jadi, olahraga menyatukan mereka, benar. Dua ideologi berbeda, nampaknya bisa dipersatukan dengan menggunakan olahraga. Coba bacakan artikel ini. Pada tanggal 1 Juni tahun 2018, Vatikan menerbitkan dokumen resmi pertamanya mengenai olahraga. Yang berjudul, Memberikan yang terbaik dari diri Anda. Sebuah dokumen mengenai sudut pandang Kristen bagi olahraga dan pribadi manusia. Dilepaskannya dari perkumpulan orang-orang awam, keluarga dan kehidupan yang ada secara mendalam. Ke dalam sejarah dan potensi olahraga dalam perkembangan manusia. Ini mempromosikan sifat pembentukan olahraga dan yang menganjurkan bagi semua yang ada di gereja. Untuk memahami olahraga sebagai sarana bagi misi dan pengudusan. Olahraga sebagai sarana untuk pengudusan. Dan olahraga akan dianggap sebagai bagian tak terpisahkan dari penyembahan hari Minggu. Itu akan diperbolehkan. Anda diperbolehkan pergi ke stadium dan menonton event olahraga. Itu diperbolehkan karena merupakan suatu tindakan penyembahan, dan ini membawa kepada pengudusan. Khususnya pertandingan tinju akan membawa kepada pengudusan, benar. Anda akan menguduskan lawan Anda. Ya, mungkin secara permanen. Baiklah. Teruskan membaca. Dokumen ini merupakan hal terbaru dalam penekanan baru-baru ini oleh Vatikan dan Paus Francis sendiri. Dalam memahami olahraga, sebagai tempat pembentukan yang layak mendapat perhatian kita. Berhenti dulu di sini. Pembentukan, ini adalah pembentukan spiritual. Bukankah mereka memperkenalkan hal yang sama ke dalam gereja-gereja? Ya. Hanya dalam level berbeda. Kita telah membahasnya dulu, bagaimana jika Anda berbaring, dan membayangkan dengan musik yang dimainkan. Seluruh pertandingan yang Anda ikuti. Bukankah itu pembentukan spiritual? Ya, pembentukan spiritual dan merupakan sistem penyembahan. Apakah mereka memakai musik? Ya. Apakah musik dipakai dalam olahraga? Ya, sangat erat. Musik jenis apa? Bukankah musik yang mendorong semangat, sama seperti yang ada dalam militer? Atau band rock? Baiklah, pembentukan seperti apa? Pembentukan itu berarti mengembangkan suatu tabiat khusus. Apakah ini merupakan tabiat yang Kristus kehendaki kita mengembangkannya? Teruslah membaca. Yang dimainkan seperti juara, di semua garis depan upaya untuk menyediakan pembentukan bagi para pelatih dan orang tua kaum muda dan atlet siswa SMA. Kami bangga terlibat dalam percakapan di sejumlah level yang berusaha menambah dan meningkatkan upaya-upaya pembentukan ini. Baiklah. Nah, jika membahas mengenai topik keagamaan, apakah mereka memiliki para pelatih? Ya, khususnya dalam pembentukan spiritual. Dalam pembentukan spiritual, adanya para pelatih. Begini, mereka dapat mempertahankan pelatih mereka dapat menjadikannya kereta kuda, dan pergi ke padang gurun. Saya tidak tertarik kepada para pelatih mereka. Saya memiliki pelatih. Inilah yang menjadi pelatih saya. Ini adalah firman Allah, di sini Allah memberitahu saya jalan yang mesti ditempuh.
Di sini Allah memberitahu saya agar menjadi apa? Saya tidak memerlukan pelatih pembentukan, yang akan menaruh banyak dusta ke dalam kepala saya. Saya sangat tegas akan hal ini, karena banyak gereja yang amat menyukai pelatihan. Saya merendahkannya. Karena itu tidak berasal dari Allah. Benar. Baiklah, apakah olahraga akan menuntun untuk menghormati hukum ketiga? Dalam Katolik, hukum ketiga, sedangkan untuk kita, hukum keempat. Ya, benar. Ini adalah hukum yang salah, karena tidak ada yang benar dalam hukum mereka. Jika mereka ingin merubah hukum, mereka melakukannya dengan salah. Jadi jika kita berterus terang, apakah ini akan membantu dalam menghormati hari Minggu? Benar. Di sini ada situs National Catholic Register, dan mari membaca hal yang mereka katakan. Ini adalah mengenai olahraga di hari Minggu, dan mengenai menghormati perintah yang ketiga. Menurut mereka, dan adanya pertanyaan tentang hal ini. Apakah turut serta dalam olahraga di hari Minggu, sesuai dengan menuruti hukum ketiga? Jawabannya, pertanyaan Anda, secara umum berkaitan dengan bagaimana seharusnya, orang-orang Kristen memenuhi hukum yang ketiga? Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Baiklah, mari kita berhenti dan memastikan orang-orang memahami. Ini tidaklah Alkitabiah. Ya, karena itu tidak ada dalam Alkitab, melainkan dalam katekismus. Benar. Nah, kita memiliki pertanyaan dalam ceramah terakhir, bisakah Anda membuktikan bahwa gereja Katolik sesungguhnya mengatakan hari Minggu mereka adalah hari Sabat? Nah, Anda lihat sendiri, mereka menyatakannya dengan sangat jelas di sini. Baiklah, yang dimaksud dengan kudus dalam kitab suci adalah menahan diri dari pekerjaan untuk meneladani Allah, yang setelah menciptakan alam semesta dalam 6 hari, beristirahat pada hari ke-7. Apakah mereka percaya itu? Tidak, karena mereka percaya teori evolusi. Baiklah, lanjutkan. Orang-orang Yahudi merayakan hari Sabat di hari Sabtu. Orang-orang Kristen merayakannya di hari pertama dalam pekan. Hari Minggu, dalam menghormati hari kebangkitan, hari Tuhan. Apakah ada perintah dalam Alkitab untuk melakukan hal tersebut? Hari Minggu? Tidak. Jadi apa yang menghormati kebangkitan? Apakah upacara baptisan? Ya. Bukankah Anda dikubur dan dibangkitkan? Benar. Jadi, ini benar-benar penyelewengan kitab suci. Kita memastikan agar orang-orang memahami hal ini. Dan patut diketahui, dikatakan hari ke-7 adalah hari Tuhan, maka itu menjadi hari Tuhan. Anda bisa membacanya dalam kitab Yesaya 58. Hari Tuhan yang patut dihormati itu hari Sabat, dan bukannya hari pertama dalam pekan. Baiklah, lanjutkan. Dengan cara apapun, ini merupakan perayaan yang berulang. Setiap hari ke-7, ketika meninggalkan dengan singkat semua pekerjaan di belakang kita setelah kejatuhan, kita mengingat Allah. Dalam pemenuhan kewajiban ini, gereja mengajarkan bahwa turut serta dalam misa hari Minggu adalah suatu kewajiban secara moral. Tidakkah Anda berpikir, misa hari Minggu, karena bersifat wajib, akan menjadi salah satu sarana, ketika mereka ingin memaksakan perundang-undangan hari Minggu, bahwa agar semua orang di dunia tunduk kepadanya? Mereka menginginkan ekaristi umum. Tetapi saya tidak bisa turut dalam ekaristi umum itu, karena mereka mengatakan ini adalah persembahan korban yang sama, yang dilakukan di kayu salib. Dan persembahan korban itu, menurut mereka, bukan untuk mendamaikan dosa saya, melainkan untuk menyenangkan Allah. Dan itu merupakan penyelewengan dari keseluruhan rencana keselamatan. Lebih dari itu merupakan lambang kekafiran, karena Yesus telah dikorbankan, sekali untuk selamanya dan tidak perlu dikorbankan kembali. Maka, itulah sebabnya mereka disebut para imam, karena mereka membawa sebuah pengorbanan. Tetapi mereka tidaklah membawa persembahan korban yang diinginkan Alkitab. Persembahan korban yang diinginkan Alkitab adalah hati yang bertobat, dan roh yang bertobat. Itulah persembahan korban yang Allah inginkan, dan menjadi satu-satunya pengertian, di mana kita bisa menjadi para imam. Tetapi membawa sebuah persembahan korban, yang adalah korban perlambangan literal dari hal yang terjadi di kayu salib, merupakan penghujatan. Baiklah, kita lanjut. Dalam pengertian yang terbaik, menonton dan bertanding olahraga dapat menjadi istirahat menyenangkan dari tekanan rutinitas mingguan. Dan menjadi suatu waktu untuk kebersamaan keluarga. Ketika para keluarga menonton pertandingan bersama-sama di televisi, atau hadir dalam permainan dari anggota keluarga. Itu memberikan kesempatan untuk bersukaria dan kesenangan, dan yang menjadi kegiatan fisik dan mental yang menyehatkan. Menjadi suatu cara yang semestinya untuk menikmati bagian dari hari Tuhan. Dalam kondisi terburuknya, mereka bisa menaruh persaingan dalam keolahragaan, memfasilitasi bahasa dan tingkah laku kasar. Dan yang membebani keluarga dengan menghukum komitmen perjalanan mingguan. Dan selanjutnya dikatakan, jika itu yang menjadi masalah, Anda mesti kembali kepada unsur sifat persaudaraan olahraga di hari Minggu. Tetapi itu menjadi hiburan yang bagus. Dan itu untuk pengudusan Anda.
Apakah Anda percaya hal itu? Tidak. Saya juga tidak mempercayainya. Semua orang tahu bagaimana sebuah olahraga bisa berakhir. Dengan olahraga, ada hal yang mesti Anda lakukan. Nah Martin, kita telah membahasnya dengan lengkap. Kita telah melihat olahraga menjadi agama. Dan kita telah melihat, menurut Gereja Katolik Roma, itu merupakan suatu kegiatan yang layak untuk hari Sabat. Tentu saja, untuk hari yang salah. Karena tidak ada hal seperti Sabat orang Yahudi. Hanya ada hari Sabat. Tidak ada hal seperti Sabat orang Yahudi. Jadi, orang-orang mesti memutuskan keputusan mereka sendiri, ketika membahas hal-hal ini. Bagi saya telah kehilangan selera untuk hal-hal ini. Dan saya lebih memilih, menikmati hari Sabat yang sejati. Dalam merenungkan hal-hal yang lebih luhur, daripada bertengkar dengan ribut di lapangan. Saya pikir adalah penting perkataan Anda, semua orang mesti memutuskan bagi diri mereka. Kita tidaklah datang dan menyatakan, ini adalah hal yang mesti Anda lakukan. Putuskan sendiri. Putuskan sendiri, dan lihat di mana Anda ingin berdiri. Bagi saya dan seisi rumah saya lebih memilih menyembah Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, topik mengenai olahraga ini, yang pada dasarnya, merupakan bagian dari teater Jesuit. Merupakan pengalihan pikiran yang dahsyat. Dan saya berdoa, kiranya Engkau menolong umat-umat-Mu untuk tidak terhisap ke dalam sistem, yang diharapkan untuk membentuk mereka. Apakah ini adalah pembentukan, yang akan memimpin kepada peniruan tabiat Kristus? Sehingga kami mesti menanyai diri kami sendiri, dan kiranya kami bertindak sesuai kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Diproduksi oleh Clash of Minds. Menampilkan pembicara, Walter Veith dan Martin Smith. Ucapan terima kasih yang tulus untuk dorongan semangat, doa-doa, dan sumbangan finansial melimpah. Untuk detail kontak. Kami memuji Juru Selamat kami, Yesus Kristus, yang setia dan sejati. Untuk kasih karunia, belas kasihan dan kesempatan istimewa bekerja di kebun anggurnya. Guna menjangkau jiwa-jiwa bagi kerajaannya yang segera tiba.